Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kita ketemu lagi di materi selanjutnya yang Ibu upload bertahap ya. Dan jadi kalian bisa play the video ketika kalian sedikit luang gitu ya. Ibu tidak memaksa, tapi harapan Ibu bisa kalian play semua video Ibu karena banyak informasi yang kalian butuhkan, banyak materi yang kalian butuhkan, gitu ya. Oke, kali ini Ibu akan menyampaikan perihal branding lagi, tapi kita bahas tentang branding autentik dibangun secara perlahan. Butuh waktu, yes, butuh waktu. Dibangun dengan konsistensi, mengenalkan pesan dan nilai-nilai produk. Citra atau branding ya menjadi salah satu hal utama nih yang harus diperjuangkan oleh startup. Ya. Dan menjadi tantangan yang lebih jika ada pesaing yang lebih dulu atau sudah dikenal baik oleh masyarakat. Butuh citra yang autentik ya. Sesuatu yang berbeda dengan yang lain untuk memudahkan membaur dengan persaingan dan dikenal sebagai barang baru berbeda dengan produk serupa yang lebih dulu ada. Oke. Yang saya pelajari misalkan saya baca dari Forbes ya, yang ditulis oleh editornya adalah Pia Sylvia. Kerap menulis bahwa branding itu menyebutkan bahwa otentik bisa didefinisikan sebagai sebenar-benarnya semangat, personalia, atau karakter kita sebagai bisnis. Sebagai bisnis baru, bisnis yang sedang dirintis, memiliki keunggulan tersendiri. Lah, sekarang value apa sebenarnya yang kalian mau sampaikan dari startup gitu. Walaupun mungkin di belakang sana sudah banyak yang sebelumnya mungkin sama gitu. Sama-sama bisnis di kuliner, sama-sama bisnis jasa, sama-sama bisnis jasa besi ataupun pernak-pernik logam misalkan. Nah, tapi kesempatan untuk mengenalkan identitas yang sempurna sebenarnya dimulai dari awal. Jadi kalian sebenarnya kalau misalkan dibilang kalian susah Bu untuk mengenalkan, no, malah sebenarnya kalian memiliki kesempatan yang sempurna. Karena apa? Kalian adalah startup yang baru akan memulai dan kalian bisa mengedukasi, melakukan konsisten, mengenalkan pesan-pesan dan nilai produk kalian. Nah, membangun branding yang otentik tidak bisa dilakukan dengan instan. Seperti yang saya sebutkan, branding dibangun secara perlahan ya, dengan berfokus kepada kemampuan yang dimiliki, melakukan apa yang terbaik. Di samping itu, kalian harus belajar dengan komunikasi, ya, untuk memahamkan bagaimana bisnis bekerja, apa yang sebenarnya yang coba diselesaikan atau lainnya. Semua itu perlu dilakukan dengan konsisten. Tanpa konsisten, resiko terbesarnya kehilangan pelanggan yang potensial. Lah, branding yang baik atau citra yang kuat dibangun secara perlahan dari waktu ke waktu. Citra itu ditumbuhkan bersama dengan pertumbuhan kualitas produk atau layanan. Oleh karena itu, penting nih untuk memberikan jaminan berupa komunikasi yang baik, ya, berupa visual maupun komunikasi lain, fungsinya untuk mengirimkan pesan dan nilai-nilai yang diusung kepada pelanggan. Maka dari itu tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana sih memanage komentar-komentar negatif. Kredibilitas menjadi hal kunci dalam membangun citra yang baik. Jadi jangan sampai kalian salah mendeliverikan pesan tersebut kepada pelanggan. Karena apa? Ketika yang pelanggan rasakan, yang pelanggan alami itu berbeda dengan ekspektasi mereka ketika mereka melihat pesan Anda gitu ya. Ya, kalian sama dengan merusak brand Anda. Kalian sama dengan merusak dengan citra Anda gitu. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih membuat brand awareness? Apa sih brand awareness itu? Lah, ini ada data nih yang saya punya ya. Berdasarkan data dari Jim Gold Report ya, bahwa ada 100 juta bisnis diluncurkan setiap bulannya, atau bisa dibilang 11.000 startup setiap jamnya. Keren ya. Besarnya jumlah tersebut semakin menandakan sempitnya persaingan dan peluang bagi startup untuk tampil. Lah,
Bagaimana untuk kalian bisa menonjol gitu ketika kalian memiliki startup? Lah diperlukan strategi untuk menerapkan hal yang tepat saat melakukan branding kepada target pengguna. Seperti yang diungkapkan oleh Jeff Bezos ya. A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard thing well. Lah, oleh karena itu Ibu bisa akan memberikan sedikit share ya, 5 cara yang tepat bagi startup untuk melakukan branding. Nah, bagaimana biar branding itu memberikan awareness gitu ya. Nah, pertama, kalian harus lakukan yang namanya discover, exploration tentang identity your startup. For beginning, sejak awal. Agar startup mampu bersaing dan pada akhirnya tampil lebih unggul daripada pesaingnya ya, penting untuk menentukan jenis hingga model bisnis yang dimiliki. Apa itu lebih ke arah niche atau layanan yang cukup mainstream atau bagaimana? Lah dengan demikian kegiatan pemasaran hingga brandingnya kepada publik lebih mudah nih dilakukan. Lakukan uji coba, balik lagi, ini harus di bold ya. Lakukan uji coba kegiatan pemasaran hingga branding yang paling tepat untuk startup. Dan jangan harapkan hasil yang cepat hanya beberapa bulan. No. 1-2 bulan, 1-2 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk melakukan uji kegiatan pemasaran. Butuh cost, yes, butuh cost. Lalu, hadir secara eksklusif. Apa maksudnya? Ini contoh yang kita pelajari. Pinterest. Kalian kenal Pinterest? Ketika pertama kali Pinterest diluncurkan, strategi yang dilancarkan apa? Adalah mengirim undangan dalam jumlah yang terbatas kepada pengguna. Dengan demikian apa? Akhirnya ketika Pinterest dirilis, banyak pengguna yang langsung mendaftar dan menggunakan platform tersebut. Pertama, tampil secara eksklusif bukan berarti kita berpikiran bahwa tidak semua orang nih bisa masuk gitu ya. No, adalah kalian sebenarnya adalah membuat strategi untuk menarik perhatian pengguna dan menciptakan hype ya, yang cukup masif di awal. Ini sama yang seperti saya lakukan untuk di gunung. Di gunung juga gitu. Ketika saya opening di tanggal 31, itu openingnya hanya by invitation. Kami akan membuat strategi eksklusivitas. Padahal yang saya jual adalah angkringan. Ini food street. This is not Jardin ya. You know Jardin kan? Ini bukan Jardin gitu. Tapi kenapa ketika saya pre-opening nanti di tanggal 31 Januari saya melakukan strategi eksklusif untuk melakukan peluncuran rebranding ulang. Itu yang saya lakukan. Rencananya begitu. Kenapa? Saya bisa ketika saya melakukan eksklusivitas itu sendiri, sebenarnya satu hal yang saya bisa lakukan adalah saya juga bisa meminta mereka untuk melakukan uji coba terhadap segala sesuatu yang sudah saya create ketika mengawali yang baru ini. Dengan cara apa? Mungkin tidak dengan cara yang data yang kuantitatif, tapi lebih kualitatif. Karena apa? Eksklusif, invitation yang saya. Dan orang yang invitation berarti harapan saya yang saya undang jujur kepada saya, memberikan banyak masukan ke saya. Baru nanti beberapa waktu kemudian saya lakukan grand opening yang saya tidak lakukan kembali secara eksklusif. Saya open market. Seperti itu. Lanjut. Yang ketiga adalah perhatikan tampilan. Kita belajar dari Apple. Ayo, kalau kalian belajar di Apple, sebenarnya apa yang kalian pelajari? Bahwa futuristik, apa ya? Kalau dibilang bahasanya apa ya? Visualisasi. Wah, ini bahasanya bahasa kalau saya baca berita-berita Korea gitu ya, ketika ada boyband atau girl band yang new release gitu, visualisasi gitu. Biasanya visualisasi Jennie Blackpink gitu atau apa gitu.
Oke, visualisasi. Kalau kita ngomongin Apple, visualisasinya adalah keindahan hingga kesempurnaan dari semua desainnya. Sehingga mampu menarik perhatian pengguna untuk mencoba dan membeli berbagai produk yang ada. Nah, sekarang jika kalian startup gimana? Kalian rencanakan peluncurannya dan coba perhatikan tampilan-tampilan yang terbaik untuk membuat visualisasi dari produk yang kalian tampilkan itu benar-benar menarik perhatian target pengguna hingga visi dan misinya bisa terdelivery kepada pelanggan. Oke. Lalu selanjutnya, jangan terpancing promosi saling menyerang. Dan ini sering banget. Tadi bisa dibilang bahwa 11.000 startup per jam. Damn gitu kan. Ini persaingan apa gitu Mas ya. Ini kompetisi apa nih gitu kan. Tapi jangan dipikir begitu. Bahwa sengitnya kompetisi antara perusahaan startup itu kadang memberikan peluang untuk menciptakan campaign yang sebenarnya memang cenderung negatif ya, saling menyerang atau bisa dibilang sering kita sebut dengan black campaign gitu ya. Nah, sekilas memang ide ini memang menarik dan bakal memancing respon dari media hingga pengguna dalam media sosial. Namun ya, agar brand Anda tetap baik dan terjaga, hindari kegiatan pemasaran seperti ini atau black campaigns ini. Intinya adalah jika kegiatan pemasaran tersebut dilancarkan, tidak akan memberikan kesan yang baik dari publik, bahkan akan menimbulkan penilaian yang negatif dari pengguna kepada brand Anda. No. Don't do this, ya. Selanjutnya, yang kelima adalah lakukan kegiatan pemasaran yang beragam. Nah, ini dia yang agak susah kadang-kadang untuk dilakukan oleh startup. Kenapa? Karena kita lakukan ini, selain cara-cara organik, tidak ada salahnya bagi startup melakukan marketing tools berbayar ya. Memang butuh budget, tapi jangan sampai boncos gitu. Bagaimana ya? Pelajari ilmunya. Ada cara bagaimana melakukan ads yang tidak bikin kantong kalian boncos. Selain itu, sesuaikan budget Anda dan pilihlah marketing tools yang sesuai dengan target atau bagaimana kalian dapat menumbuhkan brand awareness kepada publik. Lah, selanjutnya hindari melakukan kegiatan pemasaran atau brand awareness yang terlalu masif. Saat kondisi startup masih bootstrapping ya, atau baru diluncurkan, jangan lakukan secara masif. Kenapa? Kalian belum kuat di dapur kalian. Tapi selama dapur kalian sebenarnya sudah kuat, tidak ada masalah gitu. Kalian lakukan secara masif. Tapi lakukan brand awareness lebih baiknya adalah continue, bukan berarti masif udah gitu tidak ada lagi gitu. Tetap continue. Ya. Oke. Itu tadi ngomongin brand. 5 hal dari ngomongin branding, masih ngomongin branding dan sampai kita ngomong bagaimana melakukan brand, tips melakukan branding ya, melakukan brand awareness gitu. Nah, itu dia. Oke, nanti kita ketemu lagi di tahap selanjutnya bagaimana untuk mengoptimalkan strategi pemasaran digital, penggunaan platform media sosial dalam bisnis, dan juga bagaimana mengakuisisi konsumen baru secara organik. Ya, ada 3 hal yang nanti kita bahas itu. Namun ada satu hal yang sedikit saya sharing tentang brand lagi atau merek ya, lebih ke merek mungkin ya. Ada 5 cara sebenarnya untuk membuat merek dari startup kalian tuh untuk dapat mudah dikenal. Citra merek ya sering menjadi acuan dasar bagi perusahaan untuk membangun hubungan emosi jangka panjang dengan konsumen loyal. Proses pembentukan citra merek itu juga butuh waktu seperti yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Perlu cara dalam menjangkau calon konsumen yang langkah yang paling efektif. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah fokus pada pengisahan cerita, bukan pada fitur produk ya. Seperti yang saya ceritakan dulu, saya pernah berbicara bahwa pelanggan itu nggak suka
dijualin, tapi suka diceritain gitu. Tanpa cerita yang bagus, produk Anda tidak akan memiliki nilai inherent atau emosional bagi pelanggan. Terkadang manusia itu lebih cepat memberikan respon saat diberi cerita. Karena itu, kenapa Facebook pernah menjadi salah satu media sosial yang melakukan optimalisasi yang luar biasa. Yang luar biasa ketika jaya-jayanya. Sampai saya beli satu buku agak sedikit mahal, hampir 500.000. Bagaimana melakukan jualan lewat Facebook saat itu ketika zaman-zamannya belum ada Instagram. Nah, ini sedikit data yang saya baca dari Psikologi Today, ya, bahwa ketika mereka melakukan evaluasi beberapa merek, disimpulkan bahwa konsumen itu menggunakan emosi perasaan dan pengalaman pribadi saat berbelanja daripada informasi mengenai merek, fitur, dan faktanya. Loh, kenapa gitu ya? Kenapa dengan cerita itu mereka membangun sebuah emosi yang emosi itu susah atau jarang sekali untuk bisa dilupakan. Ketika menggunakan media sosial Facebook, kalian bisa menggunakan copywriting, di mana copywriting itu bisa mengoptimalkan bagaimana kalian mendelivery emosi itu kepada pelanggan. Kalau misalkan Instagram sekarang bagaimana? Bagaimana mendeliverynya? Ketika kalian membuat desain grafis mungkin tidak secara optimal ya, bisa berimpact gitu. Tapi ketika kalian memilih videografi dengan durasi sekitar 30-1 menit, I think it's worth it gitu. Itu akan benar-benar bekerja untuk apa? Mendelivery emosi ya kepada pelanggan Anda. Gitu. Lalu yang kedua adalah selalu menjadi diri sendiri. Kadang-kadang kita terinfluence dengan kompetitor. Ya. Lah, tapi agar suatu merek bisa bertahan lama, pesan yang perlu Anda sampaikan atau kalian sampaikan harus sesuai dengan posisi kalian pada perusahaan. Jangan selalu terpaku pada apa yang sedang menjadi tren pada saat itu. Sebagai gantinya, fokuslah pada pemecahan masalah untuk konsumen Anda. Jadi tidak melulu kalian harus mengikuti tren gitu. Tapi fokuslah pada bagaimana kamu membuat atau memecahkan problem dari konsumen kamu. Ya. Misalkan nih, saya pernah mempelajari contohnya ada merek yang terdengar tidak keren, tapi dia punya brand atau citra yang luar biasa. Ada software akuntansi namanya Facebook gitu ya. Tapi dia punya citra yang kuat gitu. Mereknya nggak terdengar keren, Facebook. Atau mungkin saya pernah baca itu, perusahaan alat rumah tangga, General Electric. Nggak keren gitu loh. Nggak kayak kalau misalkan kita Sharp gitu kan, atau apa gitu. Nggak keren gitu. Tapi dia punya citra yang kuat gitu. Atau mungkin perusahaan tisu ya, kalau misalkan kalian tinggal di daerah Europe gitu, kalian tahu Charmin gitu. Kalau misalkan kalian pernah ke Europe itu ada produknya Charmin. Jadi fokuslah pada apa yang Anda lakukan. Berilah layanan yang terbaik dan tawarkan pengalaman otentik ya, kembali lagi otentik bagi pelanggan Anda. Yang ketiga, beri nilai tambah agar makin disukai konsumen. Ketika membentuk citra merek, sebaiknya konten yang Anda buat harus fokus pada hal yang dapat membangun hubungan dan membantu konsumen membuat keputusan yang tepat dan matang. Jadi ketika mereka memilih produk kalian gitu ya, produk startup kalian, itu karena produk kalian yang paling sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Bukan karena tren, bukan karena sekarang lagi tren nih minum kopi janji jiwa misalkan lagi itu, belilah di sana berbondong-bondong, sekarang lagi dalgona gitu kan, berbondong-bondong bikin ini, no gitu. Tapi paling sesuai dengan kebutuhan. Hal ini akan berdampak soalnya pada hubungan yang lebih kuat dan tahan lama, bukan sesaat kayak hubungan kalian dong. No. Lalu tidak semua konten yang Anda buat harus mengenai produk atau memastikan penjualan secara langsung, guys. Ya, kalau saya melihat masih banyak ya
yang kalian itu melakukan hard selling. Nah, tapi kalian tidak melakukan konten yang sebenarnya kalian bisa membuat perjalanan pengalaman konsumen Anda dan konten mana yang sesuai. Misalkan kalian informatif, konten receh, konten-konten yang lainnya yang sebenarnya itu soft selling gitu loh. Oke. Jadi bukan hard selling gitu. Lalu yang keempat adalah ambil sudut pandang konsumen sentris. Apa maksudnya? Lah, fokuslah pada jaringan yang relevan dengan tadi konsumen kalian ya, mulai lebih sosialis lah ya. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya perusahaan kalian, startup kalian. Ini data yang saya peroleh bahwa di Amerika Serikat bahwa 67% konsumen di Amerika Serikat itu misalkan berharap dapat menghubungi merek atau menghubungi kalian secara sosial. Pelayanan pelanggan atau customer service biasanya secara sosial sangat berkaitan dengan pertumbuhan bisnis. Ini data lagi Aberdeen Group ya. Bisnis dengan layanan pelanggan sosial mengalami pertumbuhan 7,5% dari tahun ke tahun dibanding dengan tidak menerapkan layanan sosial atau customer service. Apa maksudnya? Kenapa mereka memang menyediakan adanya layanan 24/7 gitu ya. Karena apa ya? Memang karena itu jualan mereka. Mereka fokus kepada sudut pandang konsumen sentris. Jaringan yang relevan. Ya. Sehingga apa? Customer mereka merasa sangat mudah untuk bisa membangun perusahaan ini. Saya merasa memiliki perusahaan ini karena perusahaan ini mendengarkan saya, mendengarkan masukan saya. Misalkan ini salah satu merek, mungkin kalian tidak tahu ya, Zappos. Zappos itu sudah membangun seluruh citra dan reputasi merek melalui strategi layanan sosial. Hasilnya cukup luar biasa. Bayangkan, mereka mengerti bahwa pelanggan loyal 10 kali lebih berharga daripada pembeli pertama. Zappos sampai punya data gitu. Kenapa? Sampai membuat sebuah layanan sosial yang bisa membuat customer-nya mereka itu bisa memberikan masukan ataupun kritik yang luar biasa kepada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya, buat jalur offline. Sebenarnya banyak sekali ya ketika cara-cara branding secara online gitu ya. Tapi jangan lupa startup itu harus mengingat betul-betul bahwa menggabungkan pengalaman online dengan offline. Ya, misalkan begini, kalian melakukan sebagai pemilik atau owner gitu ya, jangan lupa melakukan branding bisnis kalian secara offline dari diri kalian gitu. Maka dari itu banyak ya, misalkan kayak Meridiana gitu ya. Meridiana punya bisnis luar biasa banyak. Beliau membuat dirinya untuk seperti jual diri gitu. Jual diri apa? Jual diri secara offline gitu. I'm Meridiana dan aku punya ini gitu. Dan itu setiap kali bertemu dengan siapapun koleganya, itu yang disebutin branding. Branding itu bukan hanya perusahaan kalian, tapi branding itu diri kalian. Tidak hanya owner, secara lebih lanjut bisa jadi seluruh pegawai kalian harus kalian lakukan branding, harus kalian wajibkan untuk melakukan branding atas diri sendiri terhadap perusahaannya. Lah, ini data lagi ya, Jess Ekstrom gitu, salah satu CEO gitu ya, pernah menyampaikan begini, 90% pendapatannya berasal dari koneksi yang dibuat secara apa? Secara offline. Ya, jangan melulu karena sekarang medianya sudah online gitu ya, lalu kalian lupa bahwa offline itu dibutuhkan gitu loh ya, gitu. Oke, materi ini insya Allah selesai. Apa yang saya bicarakan tinggal kalian diskusi, overview saja sedikit untuk kalian, tidak banyak, tidak ada PPT karena saya lebih pada mencatat pada modul-modul saya.
yang saya punya, yang rencananya insya Allah jika Allah memberikan jalan yang mudah akan saya susun dan tahun ini akan saya jadikan buku ajar. Minta doanya ya. Baik, begitu aja sesi materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silakan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya. Dan hidupkan tombol loncengnya gitu ya. Kenapa? Ya lumayan ya membantu Ibu juga bisa meng-up video-video lainnya lebih intens lagi gitu. Jadi semangat nih Ibu gitu ya. Baik, begitu aja, terima kasih sudah menonton. See you. Bye bye.